Suruh baca apa? Saya nggak bisa baca. Maka kemudian diajari oleh gurunya, oh begini cara membaca. Dan itu sudah menjadi ijma para ulama-ulama ahli Quran bahwa sebetulnya belajar qiraat, belajar membaca itu yang paling kuat, paling bagus adalah murid yang membaca. Tapi kalau melihat pesertanya segini banyak, dan menurut pengalaman kalau murid yang suruh membaca itu nanti pengajian kedua, ketiga itu makin berkurang. Seperti waktu kita di Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang itu gitu. Hampir sama dengan di sini ya, imam-imam masih bahkan ada teman kita itu yang diundang juga oleh MPU Aceh. Kalau di sana bukan MUI ya Pak ya, MPU. Apa MPU? Majelis ya bersama orang Aceh lah itu. Ugama ya. Untuk Aceh. Ternyata malah di sana itu judulnya diundang untuk mengajar qiraat 7, tapi malah nggak jadi ngajar qiraat 7 di sana, malah ngajar hafaz. Karena modal dasar dari bacaan hafaznya sendiri masih belum bagus. Mana idgham bila gunah, mana idgham bi gunah itu masih belum hilang, belum pas, masih belum total. Maka satu hal yang paling mendasar untuk belajar qiraat 7 adalah kita harus sudah fasih bacaan riwayat Imam Hafiz. Malah kalau di lembaga-lembaga yang resmi yang mengeluarkan ijazah seperti di Jamiah Islamiyah Al-Madinah atau di Universitas Ummul Qura Makkah atau di Al-Azhar sendiri, syarat untuk bisa belajar qiraat 7 ini sangat berat. Hanya khusus di fakultas Al-Quran, Biro Satwal Quran. Ketika masuk itu harus hafid tam 30 juz dan 2 tahun disaksikan bacanya kayak nggak lepas. Selama 2 tahun nggak lepas. Kita kan biasanya hafid kita itu kan ya hafid waktu mau diuji. Mau diuji itu hafid, betul. Mau musabaqah hafid betul. Lebih sama dengan saya begitu. Setelah itu harus menghafalkan kitab Hirzul Amani. Hirzul Amani itu satu kitab karya Syekh Syatibi yang berupa bait-bait. Ada 1172. Kami dulu juga begitu. Meskipun tidak di lembaga resmi, tapi memang kaidahnya begitu, peraturannya begitu. Ya, dites dulu hafidnya, meskipun waktu itu nggak dites 30 juz semua ya, disaksikan bacanya sudah baik, baru bisa diterima. Gitu. Terus disuruh ngapal Nadum Syatibiyah yang baitnya itu ditulis oleh Imam Syatibi dalam Bahr Tawil. Bapak-bapak yang sudah belajar qawafi insya Allah paham itu. Bahr Tawil, Fa'ulun dan seterusnya itu. Saya malu kalau mau pakai suara di sini. Ini semua di bawah di kori-kori judulnya. Ya. Saya juga tahu lagu-lagu kori qiraat, tapi kalau masalah suara itu kan memang pemberian dari Allah ya. Suara kan. Ya disyukurilah Bapak-bapak. Ustaz-ustaz para kori-kori suaranya bagus-bagus. Insya Allah kalau nggak salah kan 2008 MTQ di Banten. Ya. Ada yang ikut nanti.
Insyaallah. Kalau ada yang hidup nanti saya tunggu untuk bisa mampir di pondok saya di Banten sana. Jadi harus hafal dulu sakit ya. Caranya dilakukan itu. Dulu ya hafal dulu. Waktu mau belajar juga hafal. Sekarang yang hafal ya tinggal kaidah-kaidah pokok itu. Muqaddimah saja itu 98 bait. Muqaddimah. Serius. Nah, maka dari itu kita mencoba ini baru percobaan ini Pak. Coba. Untuk kita belajar qiraat 7 tidak sesuai prosedur. Tidak sesuai prosedur. Jadi Bapak nggak usah khawatir nanti nggak akan dites hafid ya. Nggak akan dites hafid. Juga nggak akan disuruh menghafalkan Firsul Amani segini, ini nggak akan. Ya. Kita coba pelajaran yang simple. Barangkali untuk nanti waktu sehari semalam ini bisa paling tidak menguasai kaidah-kaidah dasar. Karena dalam qiraat 7 ini bisa dibagi dua sebetulnya. Ada ikhtilaf para qurra, perbedaan para qurra dalam membaca Quran yang bisa dikategorikan sebagai kaidah. Nah, ini bisa dikias. Kalau yang sifatnya kaidah umum, ini bisa dikias. Itu pun harus hati-hati mengkiasnya. Karena juga ada beberapa perkecualian dalam ayat-ayat tertentu. Kalau dalam bacaan Hafiz, sebagai contoh surah Al-Furqan, wa yahlud fi muhanan, itu keluar dari kaidah asli. Nah, dalam bacaan lain juga ada nanti keluar dari kaidah asli fihi. Maka kita harus kembali Al-Quran sunnah. Quran itu adalah sunnah. Artinya yukhadu min nabiyikum. Jadi diambil dari Nabi. Meskipun kaidahnya secara umum Imam Hafiz, apabila ada hak dhamir sebelumnya itu adalah huruf taskin, tidak membaca dengan silah, kaidah umum. Tapi karena dulu menerima dari Nabi, dari sahabat, dari tabi'in, pada saat membaca surah Al-Furqan itu dengan silah, ya tidak apa-apa, maka dibaca dengan silah meskipun tidak sesuai dengan kaidah umum. Itulah sebagai bukti bahwa Quran yang kita terima saat ini betul-betul adban wa salsalan, kata Imam Sadiqi. Betul-betul adban, tawar. Airnya betul-betul tawar, tidak ada campuran gula, garam. Salsalan dan berantai dari guru ke guru, dari guru ke murid, terus begitu. Itu sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Masya Allah. Kalau kita berbandingkan dengan kitab Taurat atau Injil, karena saya juga ya sedikit pernah tentang kitab Injil itu. Kebetulan ibu saya juga penyanyi gereja gitu. Sangat jauh kitab kita dan kitab-kitab mereka itu. Nah, jadi yang pertama adalah kaidah yang sifatnya umum, bisa dikias, tapi hati-hati dalam mengkias. Karena tetap ada beberapa perkecualian, perbedaan. Maka kalau mau belajar secara sempurna, talaki dari surah Al-Fatihah, satu ayat demi satu ayat, satu surat demi satu surat, satu juz demi satu juz, sampai yang terakhir surat Anas. Baru nanti sempurna. Sehingga tidak terjadi nanti kita mendengar kaset ternyata bacaannya salah dengan kaidah, nanti tidak sesuai. Itu juga menjadi keperhatian Bapak Ahmad Fatoni Al-Siddiqi. Sangat memperhatikan itu. Kemudian ikhtilaf para qurra yang kedua itu biasa disebut dengan farsyus su'al atau perbedaan huruf. Ini tidak ada kaidahnya. Tidak ada kaidah. Kaidahnya nggak ada ini. Ya, itu bisa dilihat dari nantum syaribiyahnya, bagaimana perbedaannya dilihat satu demi satu.
Contoh kalau dalam surat Al-Fatihah, Maliki dengan isbat alif, ma-nya panjang, satu alif atau dua harokat. Untuk siapa dia? Imam Syatibi senang mengatakan, wa maliki yaumiddin rawihi nasir, mengisyaratkan dengan pertama rawihi dengan rumus roh. Roh itu untuk siapa Bapak? Roh untuk Imam Isa. Nasir yang kedua.